Halo teman-teman, kali ini DG akan menceritakan alur anime Solo Leveling Season 2 episode 7. DG menyarankan agar kalian menyempatkan diri untuk nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Siang itu terlihat banyak sekali wartawan dari berbagai media yang memadati gedung pusat Asosiasi Hunter. Mereka semua terkejut setelah melihat baik Yunho dan Choi Jong-in turun dari mobilnya. Tanpa membuang waktu, para wartawan mulai bertanya apakah kedua Guild Master tersebut ingin merekrut Lee Min-sung. Mereka juga bertanya apakah Min-sung berniat pensiun dari dunia hiburan. Pak Baik yang tidak mengetahui Min-sung menegaskan bahwa dirinya tidak datang untuk merekrut Min-sung. Sementara itu Pak Jong-in menjawab dengan sopan bahwa dia memiliki urusan lain yang jauh lebih penting. Pak Jong-in juga sudah mengetahui kalau Min-sung telah direkrut oleh Guild Grim Reaper. Semua wartawan pun pergi begitu saja setelah mendengarkan jawaban yang biasa saja itu. Pak Baik lantas memastikan pada Jong-in bahwa Hunters Guild agak kerepotan karena insiden Gate Rank A yang tiba-tiba berubah setelah Rank S. Jong-in pun menjawab dengan santai bahwa masalah itu tidak separah Guild White Tiger yang harus kehilangan membernya pada insiden Red Gate. Kedua Guild Master itu pun saling beradu argumen karena sudah dibantu oleh Sung Jinwoo. Intinya kedatangan mereka ke tempat ini hanya untuk merekrut Sung Jinwoo masuk ke dalam guildnya masing-masing. Di tengah perseteruan itu, tiba-tiba muncul Lim Taekyu dari Grim Reaper. Pak Taekyu mengira kalau Baik dan Jong-in tengah memperebutkan Lee Min-sung. Tentu saja keduanya begitu kesal dan menegaskan kalau mereka tidak tertarik sama sekali pada Min-sung. Saat itu Sung Jinwoo baru saja tiba di TKP. Pemuda itu bermaksud untuk memeriksakan ulang ranknya, namun dia belum mengerti dengan begitu banyaknya para wartawan di tempat ini. Di depan pintu utama kantor Asosiasi Hunter, Lee Min-sung mengadakan konferensi pers yang menyatakan bahwa kekuatan Hunternya telah bangkit. Didampingi Pak Taekyu, Min-sung berencana untuk melakukan pemeriksaan ranknya. Bagaimanapun hasilnya, Min-sung sudah membulatkan tekad untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang Hunter di bawah Guild Grim Reaper. Namun di balik niat mulianya itu, nyatanya artis tersebut hanya mengada-ada dan dia sudah mengetahui bahwa rank Hunternya A. Dia sudah teken kontrak selama 2 tahun dengan Grim Reaper. Selama itu dia akan bekerja dengan asal-asalan untuk menghilangkan skandal buruknya. Pada akhirnya dia akan kembali ke dunia hiburan dengan status sebagai Hunter rank A. Ketika Min-sung masih serius menjelaskan rencana pentingnya itu, tanpa diduga Jinwoo muncul untuk memasuki gedung asosiasi. Tapi pemuda itu dihalangi oleh bodyguard Lee Min-sung. Walau sempat terjadi perdebatan, namun semuanya usai ketika Pak Go Gun-hye keluar dan menyambut Sung Jinwoo secara langsung. Tentu saja hal ini membuat Min-sung agak kebingungan. Dia lantas meninggalkan para wartawan untuk memasuki gedung. Tapi Wo Jin-chul langsung menghentikannya karena Sung Jinwoo masih melakukan pemeriksaan rank. Dengan sikap angkuhnya, Min-sung mencoba mengintimidasi Pak Wo Jin-chul agar menyingkir dan membiarkannya masuk. Tapi Jin-chul tetap bertahan dan malah mengancam balik. Apalagi keputusan Min-sung tersebut bukanlah hal yang bijak untuk dilakukan. Di dalam gedung, Jinwoo juga disambut oleh baik Yunho dan Choi Jong-in.
Pak Gunhe berkata bahwa keduanya penasaran pada kekuatan Hunter Rank S yang baru. Sebelum pemeriksaan ulang, Jinwo ditanyai oleh petugas seperti apa wujud kekuatan hunternya. Tanpa pikir panjang, Jinwo langsung memanggil satu bayangannya. Dia pun dikonfirmasi sebagai pengguna sihir pemanggilan. Namun Pak Gunhe sudah menerima laporan dari Wo Jinjul bahwa kemampuan Jinwo tidak sebatas ini. Dikarenakan sudah ketahuan, Jinwo pun mengeluarkan banyak pasukan bayangannya, dan dia mengklaim bisa mengeluarkan lebih banyak pasukan lagi jika Pak Gunhe mengizinkannya. Tentu saja Pak Gunhe agak terkejut melihat kekuatan Sung Jinwo. Hal yang sama juga dirasakan oleh Pak Baik dan Pak Jong-in di luar ruangan pemeriksaan. Jong-in masih kebingungan dengan situasi saat ini, sementara Baik Yunho merasa terintimidasi. Kini dia sadar bahwa Jinwo adalah hunter yang sangat kuat. Sesaat kemudian pemeriksaan ulang telah selesai dilaksanakan. Jinwo nampak tenang setelah mendapatkan lisensi hunter barunya. Dia pun berencana membeli banyak perlengkapan sebagai penunjang misinya kembali ke Kastil Iblis. Pak Gunhe pun memberikan ucapan selamat atas rank baru Jinwo. Dia juga tidak sabar melihat kontribusi Jinwo pada masyarakat. Baik dan Jong-in juga memberikan selamat. Keduanya ingin meminta sedikit waktu Jinwo untuk membicarakan sesuatu hal yang sangat penting. Namun Jinwo tidak bisa karena dia ada agenda lain. Ketika Jinwo keluar melalui pintu utama, tanpa diduga para wartawan telah menunggunya. Kini seluruh media menyoroti wajah Sung Jinwo dengan begitu jelas, di mana pemuda itu telah resmi menjadi Hunter Rank S ke-10 sepanjang sejarah. Fakta ini pun membuat Song Yi dan Jinah begitu kaget. Pak Mandor dan tim penambang juga sangat terkejut. Lee Jo-hee dan Song Ji-ul nampak bersyukur atas pencapaian luar biasa Sung Jinwo. Kabar ini pun membuat para wartawan pergi meninggalkan Lee Min-sung untuk meliput berita mengenai Sung Jinwo. Baik pun menawarkan bantuan pada Jinwo untuk mengantarkannya pulang. Bagaimanapun juga melayani para wartawan tidak akan pernah ada habisnya. Tapi Jinwo menolak dengan sopan dan dia melesat cepat membelakangi para wartawan. Kecepatan Jinwo pun membuat Baek kembali terkejut. Dia sadar betul bahwa Jinwo jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, Yo Jin-ho melaporkan pada bapaknya bahwa dia tidak berhasil membujuk Jinwo bergabung ke dalam perusahaan. Jinwo tidak bisa bergabung karena ada hal penting yang harus dilakukannya sendirian. Oleh karena itulah Jinwo harus terus bertarung untuk menjadi lebih kuat lagi. Bergabung ke dalam organisasi hanya akan menghambat hal itu. Pun demikian, Jinwo berharap agar Jinho masih bersedia membantunya. Yo Myung-han menilai bahwa keputusan Jinho agak egois. Setelah menghabiskan biaya yang sangat besar, Jinho malah berniat pergi tanpa menghasilkan sesuatu apapun. Di sini Jinho menguatkan hatinya, dan dia meminta maaf pada sang ayah bahwa dia tetap pada pendiriannya untuk terus bergabung dengan Sung Jinwo. Walau berat hati, Myung-han membiarkan Jinho menanggung segala akibat dari keputusannya itu. Siang itu Sung Jinwo mengunjungi pusat pelelangan hunter untuk berburu artefak. Jinwo pun menyampaikan maksud kedatangannya, di mana dia mencari artefak dan perlengkapan perlindungan diri dari hawa panas sebuah dungeon. Petugas menyarankan Jinwo untuk membeli jubah pelindung angin beserta cincin elemen air. Namun Jinwo agak kaget setelah melihat harganya yang lumayan tinggi dan tidak bisa dinego. Tapi jika Jinwo bisa memecahkan pelindung kaca artefak, Pak Petugas akan memberikan item tersebut secara gratis. Pak Petugas mengklaim bahwa toko ini adalah satu-satunya toko di dunia yang menggunakan kaca spesial dengan energi sihir. Ketika Jinwo serius untuk menghancurkannya, saat itu juga Pak Penjaga langsung menghentikannya. Pak Penjaga beralasan bahwa getaran tidak biasa akan memicu semua alarm menyala. Di sini Pak Penjaga agak kaget melihat kaca pelindungnya retak, padahal Sung Jinwo masih belum menyentuhnya. Pada esok harinya, Jinah merasa tidak nyaman dengan banyaknya awak media yang mendatangi apartemen. Gadis itu pun menyalahkan kakaknya karena melakukan hal yang tidak perlu. Di sini Jinwo berkata pada Jinah bahwa dia akan pergi selama seminggu untuk menuntaskan pekerjaan yang belum selesai. Tanpa diduga Jinho tiba-tiba datang.
Kedatangan Jinho membuat Jinwoo memiliki alasan kuat agar Jinah percaya bahwa kepergiannya bukanlah untuk main-main. Malam itu Sung Jinwoo memerintahkan Haik Orc-nya untuk bersembunyi dan melindungi Sung Jinah di balik bayangannya. Tidak hanya itu, Jinwoo juga menyebarkan banyak pasukan bayangan ke seluruh sudut kota guna berpatroli dan menjaga ketertiban umum. Jinwoo pun berharap kalau tindakannya itu bisa sedikit memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Di pagi berikutnya, Jinho mengantarkan Jinwoo ke DS Tower. Tanpa membuang waktu, Jinwoo langsung memasuki kastil iblis demi menyelesaikan seluruh lantainya. Sebelumnya, Jinwoo tidak lupa mengenakan cincin elemen air dan jubah anginnya. Dengan demikian, tubuhnya jadi bertahan dan bisa beradaptasi lebih lama dengan hawa panas di sekelilingnya. Jinwoo pun mendapatkan quest baru, di mana dia harus mendapatkan jiwa Raja Iblis Baran dengan hadiah yang sangat menarik. Tentu saja pemuda itu sangat bersemangat dan ingin segera menyelesaikan seluruh lantai kastil iblis. Di lantai 76, Jinwoo memanggil Tux dan memberikannya bola ketamakan untuk menghadapi seekor iblis raksasa. Hanya dengan sekali auman naga, Tux berhasil mengalahkan iblis tersebut hingga menyisakan kedua kakinya saja. Melihat kekuatan Tux yang mengerikan, Jinwoo pun mulai berhati-hati dalam menggunakan kekuatannya tersebut. Di sisi lain, Pak Myung-han tiba-tiba pingsan setelah Jinho memutuskan pergi dari rumah. Dia pun siuman di rumah sakit dan menerima kabar dari istrinya bahwa Jinho tadi membesuknya. Sang ibu pun menyampaikan pada Jinho bahwa bapaknya pingsan karena kelelahan. Di sini Pak Myung-han mengetahui bahwa dirinya mengidap penyakit tidur abadi. Penyakit ini menyebabkan penderitanya diserang rasa kantuk berat hingga akhirnya tidak terbangun lagi. Pak Myung-han adalah orang dengan daya tahan energi sihir yang rendah. Dia bisa terkena penyakit tidur abadi karena selalu terpapar energi sihir dalam jangka panjang. Walau bukan penyebab pasti, tapi Myung-han berkata pada dokter bahwa putranya adalah seorang hunter. Sementara itu, di bagian pesisir pulau terlihat dua orang hunter yang tengah melakukan patroli keliling. Suasana yang tenang membuat keduanya terlena dan ingin pergi memancing. Tapi hunter tipe mage dan kesatria itu terlihat bingung ketika melihat sosok monster semut merah yang berada tepat di depan mereka. Di dalam kastil iblis, Jinwoo membagi pasukan bayangannya menjadi 6 tim. Hal ini dilakukan agar waktunya jauh lebih efisien. Jinwoo hanya memberikan 2 perintah, di mana yang pertama semua bayangan harus menyebar dan mengalahkan semua musuh yang terlihat. Sementara yang kedua, para bayangan harus mengabarkan pada Jinwoo kalau mereka mendapatkan permit lantai selanjutnya. Walau mungkin banyak item yang terbuang, namun cara ini bisa meningkatkan progres penyelesaian lantai. Sayangnya progres tersebut tiba-tiba melambat karena ada sesuatu hal yang masih belum diketahui. Jinwoo pun berpikir sejenak. Dia lantas bersiaga karena mananya tiba-tiba menurun drastis. Hal itu berarti ada pasukan bayangannya yang dihancurkan musuh. Jinwoo sudah menyadari kalau lawannya sangat kuat. Tapi dia merasa aneh saja, mengapa timnya yang lokasinya jauh malah jadi sasaran musuh. Nampaknya musuh kali ini memiliki akal karena mereka tidak berani menyerang Tux yang jauh lebih kuat. Dan benar saja, saat ini tim tank dan para beruang tengah diajar habis-habisan oleh 4 iblis berzirah. Setelah tank dan timnya dikalahkan, Jinwoo pun keluar untuk membuat perhitungan. Dalam waktu singkat, Jinwoo berhasil mengalahkan 3 iblis berzirah. Di sini kesatria iblis terakhir pun nampak sangat ketakutan setelah melihat dengan mata dan kepalanya sendiri bahwa kekuatan Sung Jinwoo sangat amat mengerikan.